Kembali menyaksikan Apa Kata Dunia, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta kepada Badan Intelijen Amerika Serikat untuk menyelidiki asal-usul virus COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah menelisik atau mencari tahu penyebab virus ini juga menjadi agenda pemerintah Indonesia? Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung bersama Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Pak Wawan Purwanto. Halo, selamat malam Pak Wawan, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Sehat Pak Wawan. Pak Wawan, Sehat, beberapa waktu lalu Tiongkok pernah menyatakan bahwa virus corona ini berasal dari kepala babi seperti itu. Kemudian ada pula yang mengatakan berasal dari makanan beku atau apapun itu sebenarnya. Lalu pemerintah Indonesia sebenarnya apakah sudah memiliki agenda untuk menelusuri asal-usul virus COVID-19 ini, Pak Wawan? Ya, kita memang terus lakukan observasi. Kementerian Kesehatan juga terus melakukan hal tersebut, kemudian lab-lab yang kita punya juga bergerak, kemudian juga university yang ada, rumah sakit, serta juga Badan Intelijen Negara sendiri juga kita sudah punya unit khusus untuk medical intelligence, dan kita juga mendirikan magister untuk magister medical intelligence yang nanti di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dulu saya juga mantan gubernur di situ, rektor istilahnya rektor sebagai istilah di sana. Tapi juga di sana terus melakukan pengembangan untuk lab-lab bulan dan juga dengan tenaga ahli yang tentu sudah terpilih. Dan ini semua adalah untuk menelusuri asal-usul maupun juga apa yang terjadi di kemudian hari. Kita tidak hanya menunggu dari penelitian dari luar, tapi juga dari dalam kita saling bekerja sama, dan para pakar-pakar kita juga terus bersinergi sehingga temuan-temuan dari mutasi virus sebetulnya kita juga sudah memahami dan virus itu masuk yang baru juga kita tahu. Kemudian pada waktu di Jawa Tengah, kemudian di Bandung juga berkembang virus baru, dan jadi prinsipnya kita tidak tinggal diam, karena masing-masing negara tentu berbeda mutasinya. Apa yang terjadi di Tiongkok berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika, di Eropa, dan sebagainya, karena masing-masing berkembang juga sesuai dengan kondisi cuaca maupun juga media-media yang ada untuk berkembang, serta juga dari lini carrier atau pembawa dari orang per orang. Inilah yang terus kita telusuri, dan selama ini kita sadari bahwa asal itu kan selalu simpang siur antara Amerika dan China yang ini debatable, tapi kita tidak lantas terjebak pada debatable tersebut, tapi kita ingin bagaimana ini bisa stop di Indonesia. Dan kalaupun ada virus-virus baru dari berbagai negara yang masuk, kita usahakan untuk supaya tidak masuk. Demikian pula dengan virus-virus baru yang ada di Indonesia sendiri, kita tetap mengusahakan supaya vaksin Nusantara ini mampu secara mandiri bisa melakukan penangkalan, di samping kita memang juga bersama dengan luar negeri, dan sekarang juga menggunakan vaksin-vaksin yang ada dari negara-negara sahabat. Dan tentu saja ini tujuannya satu, ingin supaya kita segera bisa terbebas dan percaya diri untuk bisa melangkah lebih jauh di dalam pemulihan ekonomi maupun juga pariwisata serta industri dan juga ekonomi pada umumnya. Demikian. Baik. Nah, tentunya di awal tadi sudah disampaikan bahwa banyak hal yang tentunya dilakukan dan tentunya tidak diam saja. Lalu dari hasil penelusuran maupun juga yang telah dipelajari selama ini, mungkin singkat saja, dari hal tersebut apa yang menyebabkan virus corona ini bisa muncul dan bisa menyebar di Indonesia? Kita sadari bahwa pergerakan manusia ke berbagai wilayah di seluruh dunia ini dampaknya memang luar biasa, karena virus yang dibawa oleh orang-orang yang bergerak di berbagai wilayah di dunia tentu akan mempercepat proses persebarannya.
Dan ini kita sangat menyadari, maka begitu meletus yang pertama, dulu pertama kali dilakukan adalah menutup perbatasan, baik darat, laut, dan udara. Dan kami juga waktu itu memulangkan mahasiswa-mahasiswa yang di Wuhan, dan juga kita upayakan supaya mereka bisa segera dievakuasi dan juga dinormalisasi setelah melakukan penanganan-penanganan. Akan tetapi memang tidak bisa dipukul tentu bahwa lalu lintas pergerakan dari berbagai warga negara dunia, juga lewat pariwisata maupun kunjungan-kunjungan lainnya, ini ternyata dampaknya luar biasa. Dan kita begitu terpapar, akhirnya yang menular dari person ke person, dari individu ke individu, apalagi kalau di situ ada udara yang lembab atau juga media seperti air, ataupun pergerakan lewat gesekan atau sentuhan-sentuhan. Ini yang selama ini menjadi menyebar. Di samping juga disiplin masyarakat kita yang dipandang masih perlu di-upgrade, kemudian kesadaran diri untuk secara mandiri mau memeriksakan diri ini kan kurang. Serta juga keyakinan dia, ada sebagian yang tidak yakin kalau virus corona itu ada, sehingga dia, ini kalau soal keyakinan ini kan menjadi masalah tersendiri kan, antara percaya dan tidak percaya. Tapi kita tetap meyakinkan upaya berikan pemahaman dan literasi publik supaya masyarakat tetap waspada. Baik, jika kita bahas secara mendalam terkait dari tingkat keterkaitan BIN terhadap permasalahan pandemi. Lalu seperti apa sih Pak sebenarnya BIN ini terhadap pandemi COVID-19? BIN atas perintah Presiden Jokowi terus bergerak dan melakukan riset-riset unggulan bersama dengan berbagai universiti dan juga fakultas-fakultas baik kedokteran dan farmasi dan lab yang ada dari rumah sakit dan kita juga melakukan kerjasama internasional. Kita melakukan kerjasama pembuatan obat dengan Erlangga, kemudian juga penemuan genus dengan UGM, kemudian dengan UI juga respirator, kemudian juga dengan ITB kita melakukan pola pelacakan ya secara sistemik sehingga akurasinya sampai 99% waktu itu. Dan ini semua juga kerjasama dengan lab-lab terkemuka sehingga kita nanti mudah-mudahan tidak terlalu lama menemukan vaksin merah putih. Dan ini diharapkan mampu secara mandiri diproduksi dan akhirnya imunitas masyarakat bisa terjaga. Karenanya ini memang kita jibaku ya pada awal-awal maupun sampai sekarang kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana antigen terus kita bergerak untuk tes dan PCR juga di tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah merah untuk bisa secepatnya daerah itu bisa tertangani. Dan tentu ini kerjasama dengan semua elemen stakeholder di masyarakat itu sangat menentukan. Terutama mereka jangan lari lah kalau misalnya dirasakan memang tidak usah takut dan kita tetap kerjasama karena secara prinsip tidak ada istilah di COVID-kan itu kan tidak ada. Mereka kadang-kadang pikirannya ada yang seperti itu. Tapi kita ingin supaya deteksi dini dan cegah dini terhadap persebaran COVID ini bisa dilakukan secara sebaik-baiknya. Sehingga masyarakat ini mampu bergerak di sisi ekonomi maupun pendidikan. Dan sudah jenuh juga kita terdiam dengan pola pendidikan jarak jauh misalnya. Kemudian juga dengan serba terbatas sehingga terjadi kemandekan perputaran dari roda ekonomi dan pariwisata. Dan semuanya ini tentu kita tujukan untuk tetap menjaga 5M dari publik, tapi juga roda ekonomi tetap berputar. Demikian. Sehingga nanti kita akhirnya hidup berdampingan dengan virus ini menjadi terbiasa sebagaimana dulu kita kalau flu di zaman awal masuk flu itu 50 juta orang meninggal. Tapi setelah ke sini ditemukan obatnya maka
ya seperti yang kita lihat sekarang flu ya biasa saja kita. Begitu juga nanti akhirnya juga sama ya dengan virus corona ini kita juga akan hidup berdampingan dan menjadi hal yang biasa saja. Demikian. Baik, tentunya kerjasama dari semuanya ya Pak ya. Oke Pak Wawan, kita akan lanjutkan dialog kita, tapi kita akan break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya. Apa Kata Dunia akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Apa Kata Dunia. Kita masih berdialog dan terhubung dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Pak Wawan Purwanto. Pak Wawan? Ya. Baik, selama ini Pak Wawan bisa disampaikan apa catatan BIN terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Ya, kita melihat kita nomor 6 terbaik di dunia dalam penanganan ini. Nomor 1 Taiwan, tapi Taiwannya kan penduduknya cuma 23 juta. Yang nomor 1 sampai 5 ini hanya puluhan juta, tapi kita 270 juta dan ini menjadi nomor 6 terbaik di dunia. Ada apa di nomor 6 tersebut, Pak? Ya? Ada apa di nomor 6 tersebut? Apakah memang sudah dikatakan cukup baik atau mungkin kita melihat bahwa kita ada satu penilaian internasional bahwa kita dipandang bagus di dalam penanganan. Meskipun demikian kita tidak boleh menepuk dada, kita tetap lakukan langkah-langkah koreksi di sana sini dari sisi-sisi kekurangan karena tidak ada gading yang tak retak. Tapi kita selama ini memang terus melakukan gerak langkah yang menurut saya ya luar biasa. Karena apa? Kita memang menyisihkan anggaran sedemikian rupa untuk penanganan COVID ini memang luar biasa dan juga hampir menyedot yang perhatian persentase yang sangat tinggi. Tapi memang kesehatan ini memang perlu dan mutlak. Kalau kita sehat kan bisa melakukan apa saja. Kita mau melakukan apa saja kalau nggak sehat kan pasti akan mengalami kendala. Oleh karenanya kita mempertaruhkan ini untuk bisa secepatnya terbebas dan alhamdulillah pengakuan internasional menunjukkan bahwa kita dipandang sebagai salah satu penduduk yang sangat besar jumlahnya tapi termanage secara baik. Dan diharapkan ini sebuah tonggak bagi terus melakukan upaya-upaya dari sisi-sisi mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka kami, Badan Intelijen Negara, terus melakukan penyisiran yang luar biasa khususnya di daerah-daerah. Baik. Dan di wilayah-wilayah yang daerah kuning, zona kuning tentu bekerjasama dengan puskesmas maupun rumah sakit di daerah. Dan itu semua kita laporkan ke Kementerian Kesehatan maupun BNPB untuk selanjutnya direkap. Sehingga gerak kita juga masuk dalam catatan-catatan nasional dan penanggulangan ini. Dan ini menjadi prestasi bersama dari seluruh rakyat Indonesia, tidak bisa diklaim hanya 1-2 pihak, tapi memang tanpa kerjasama secara simultan, maka tipis kemungkinan kita bisa berhasil. Apalagi literasi publik. Literasi publik ini harus terus-menerus dan masif, struktur dan juga kita melakukan tak henti-hentinya untuk mendorong masyarakat ini patuh terhadap 5M itu dari prokes. Dan ini tetap kita perlu contoh dan teladan. Oleh karenanya langkah-langkah ke depan tentu akan esok pagi di setiap sisi harus lebih baik lagi. Baik. Pak, terkait dengan adanya penyisiran hingga di daerah-daerah yang ada di Indonesia tentunya yang disampaikan oleh Pak Wawan. Lalu bagaimana dengan penyekatan terhadap warga negara asing nih yang akan ke Indonesia? Kita memang, saya sudah diteleponin oleh bangsa-bangsa di berbagai negara karena kemarin saya mendorong pembukaan dan percepatan opening di Bali dan itu tentu juga imbas kepada 5 daerah tujuan wisata yang lain yang menjadi sektor terbesar. Dan ini saya juga dengan Kementerian Pariwisata memang kemarin bareng-bareng untuk bisa mendongkrak secara cepat. Dari situ banyak negara nelpon saya kapan dibuka. Mereka sudah nggak sabar juga. Di negerinya ada kebosanan, kemudian ingin suasana baru dan merindukan Bali kemarin itu. Nah, tapi kita juga tetap secara ketat
mendorong supaya mereka menjaga juga. Kalau misalnya diperintahkan untuk melakukan karantina, itu harus karantina. Kemudian juga penanganan khusus sesuai aturan tetap dipegang. Semuanya ini adalah demi keselamatan bersama. Dan harus disadari bahwa tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang saling ingin menularkan. Tentu inginnya kan sama-sama sehat sehingga tidak menjadi lingkaran setan yang ada kembali seperti itu. Karena apa yang sudah kena bisa kena lagi. Kan menjadi itu. Inilah sebabnya maka catatan kami sebagai lembaga yang selama ini juga menjadi rujukan dari berbagai lini di dalam maupun di luar negeri, kita tentu memberikan data-data melalui survei, dan survei-survei inilah yang menjadi pegangan sehingga kita tidak berasumsi atau hanya sesuatu yang berdasarkan kira-kira, tapi memang secara faktual kita dasari survei-survei yang sehingga ada akurasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan sampai saat ini Indonesia masih menempati ruang di mana kita akan cepat melakukan recovery ekonomi. Dan mudah-mudahan ini dengan juga dukungan dari teman-teman media, ini akan juga lebih mempercepat bagaimana memberikan literasi publik, memberdayakan pemikiran, serta dengan aktivitas yang mengikuti prokes sehingga mereka tetap berdisiplin di dalam bergerak sehari-hari. Baik, terakhir Pak Wawan, saya ingin ada pernyataan dari Pak Wawan, apa yang harus kita lakukan dan seperti apa kita bersikap dalam mencegah penyebaran COVID-19, walaupun mungkin di awal sedikit sudah dijelaskan, tetapi mungkin yang lebih merinci, karena tentunya masyarakat hingga saat ini masih ada saja yang mengabaikan protokol kesehatan. Ya, memang sebagian masyarakat memang ada yang tidak percaya terhadap ini atau pengaruh dari keyakinan mereka. Dan ada saja masyarakat yang seperti itu, bahkan menyerukan supaya dibuka saja itu lockdown-nya, ataupun juga tidak usah pada apa yang dilakukan program-program di Indonesia ini yang merujuk pada disiplin itu dibiasakan. Ada yang seperti itu kan. Ini memang kita secara sabar dan memberikan satu pemikiran supaya pada akhirnya mereka memahami bahwa kita melakukan ini justru untuk dalam rangka mencegah secara bersama-sama secara nasional. Bukan ingin hancur bareng kan. Dan diantara mereka setelah kena baru mereka berpikir. Tadinya kan apa ini? Memang sebagian masyarakat kita ada yang berpikir, waduh jangan-jangan kami akan di-COVID-kan dan sebagainya. Tidak. Saya jamin itu tidak akan terjadi karena kita tetap ingin apa adanya. Kalau memang COVID dan COVID. Tapi kalau memang tidak, ya kita tentu akan lakukan observasi lebih mendalam dari apa yang diderita oleh penderita. Karena beberapa penyakit kan gejalanya sama. Tapi kita ingin dengan kebersamaan dan literasi publik secara berkelanjutan, ini akan lebih mempercepat proses penanganan sehingga masyarakat akan jauh dari dampak yang itu kan gelombang tsunami kedua, karena gelombang tsunami berikutnya ini lebih parah diperkirakan. Karena lebih baik kita sekarang betul-betul menjaga dan tidak usah euforia berkunjung ke sana sini selama lebaran, juga lebaran bisa dilakukan dengan daring dan sebagainya. Sehingga manfaatkan teknologi ini untuk menghindari wabah yang lebih besar. Baik, terima kasih Pak Wawan Purwanto atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Sehat selalu Pak, salam sehat, sampai jumpa, selamat malam.